وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه عليكم خيرا لكم يهود بارك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم حائشون. يا ibunda Jumrah binti Tahab, ya ibunda Jumrah binti Tahab, ya ibunda Jumrah binti Tahab. Semoga kiranya Allah memberi rahmat kepada sampian. Nah sekarang tak hilang daripada sampian dunia segala barahikasnya. Dan sekarang Sufyan telah berdahulu telah Sufyan telah berada di dalam alam barzakh, alam pertahanan akhirat. Oleh sebab itu, janganlah lupa akan perjanjian yang Sufyan berkisah kepada kami, dan Sufyan berdahulu membawa itu perjanjian karena beri akhirat. Perjanjian mana? Yaitu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Dan apabila datang dua orang malaikat yang bernama Munkar dan Nakir yang bertugas mananya Sufyan, maka janganlah kiranya Sufyan takut dan gentar, karena keduanya adalah Muhammad Allah. Bagaimana Sufyan makhluk? Apabila menanya Munkar dan Nakir itu kepada Sufyan, Marabuki, Faman Nabiuki, Famahin Dikaluki, Faman Najmudka Alaih, Fakullahumma Allah Rabbi Haqqa.
siapakah Nabi engkau, dan apakah itikat engkau, dan atas agama apakah engkau mati? Maka jawab oleh sampian, Allah Ta'ala itu Tuhanku yang sebenarnya. Apabila menanya yang kedua kalinya, maka jawab oleh sampian, Allah Rabbi Haqqa. Apabila menanya kali yang ketiga, yang mungkin menghendaki jawaban yang terperinci, maka jawab oleh sampian dengan lidah yang pasti, tidak takut dan gentar, yaitu Allah Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal Ka'batu qiblati wa salatu faridati wal muslimuna ikhwani wa Ibrahimul Halil abi wa anna nisfu wa manfu ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang oleh sampian akan diucap ini jawaban. Ketahui sampian bahwa sampian bermukim pada alam barzakh, yakni alam pertahanan akhirat ini sampai hari kiamat, yakni hari dibangkitkan. Fa'idza qila laka fataqulu bi hadzal rajul alladhi kuntu bikum ad'un. Maka kata oleh sampian, yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang datang dia kepada kami dengan membawa keterangan dari Tuhan, maka kami ikut dia dan kami benar beriman dengan dia dan kami benarkan dengan dia. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu laka بنعمتك علي وعفو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولجميع الملائكة والأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء المحادثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. شيخ الله لهم الفاتحة. Syukur kami Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih dikurniai Allah kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita bisa berhadir dalam acara majelis sarutingan, yaitu majelis zikir rutin bulan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kerabat-kerabat beliau, duri-duri beliau. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui oleh beliau. Amin. Jadi di sini atas nama panitia atau sekaligus atas nama ketua majelis zikir ke-20.000, pertama-tama menyampaikan ribuan terima kasih dan bertahan karena sudah berhadir meluangkan waktu mengikuti kegiatan rutin. Mudah-mudahan kita dalam keadaan istiqamah. Amin. Mana qaulin bi qala sudah masuk fi kitabillah wa sunnati wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'an li mardatillahi wa qurbi wa sawabi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala kitabu ahkamit taharah. Kita belajar masalah bersuci pula. Percuma juga kita belajar masalah mayit amun kita bersucinya belum ru'us. Itu dulu. Jadi kita memulai bahasa, mulai hukum-hukum bersuci. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Taharah, ini kitab tentang hukum-hukum suci. At-taharatu bi fathit ta lughatan an-nazafah. Adapun suci itu secara bahasa, secara pandangan orang umum adalah bersih. Jadi setiap yang bermakna bersih itu bisa dikatakan suci. Baju yang bersih bisa dikatakan baju yang suci. Tempat yang bersih bisa dikatakan tempat yang suci. Itu menurut secara urban. Secara apa? Secara pandangan orang biasa. Pandangan apa?
pandangan bahasa aja. Wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsiratin. Dan secara ilmu syariat, secara ilmu fikih, taharah itu banyak tafsirnya, banyak pengertiannya. Minha qauluhum fi'lu ma tustabahu bis shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatu najasatin. Di antaranya aja kada semuaan, masih banyak lagi nang lain di kitab nang tinggi-tinggi. Ini di antaranya aja taharah itu apa? Sesuatu yang memperbolehkan kita untuk mengerjakan sembahyang. Seperti apa? Daripada berwudu, mandi, ataupun bertayamum, ataupun menghilangkan najis. Walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah istaradda al-musannifu li anwa'il miyah. Dan karena air adalah alat untuk bersuci, karena banyu alat untuk bersuci, kita bersuci pakai banyu, maka di sini musannif pengarang mendahulukan untuk menjelaskan tentang banyu. Beluman lagi tentang berwudu, beluman, tentang bertayamum, tentang menghilangkan najis, tentang mandi, belum lagi masalah banyunya dulu. Banyu yang dipakai kawakah dipakai untuk bersuci atau kada? Di sini musannif menjelaskan. Faqala al-miyahu allati yajuzu an yasihu at-tathhiru biha sab'u miyahin. Dan adapun air yang boleh, maksudnya sah untuk dipakai bersuci itu ada 7 macam. Ma'us samsi ay an-nazil minha. Pertama adalah air langit atau yang turun daripadanya, atau dalam artian kita banyu hujan. Banyu hujan berarti boleh dipakai untuk bersuci. Wa ma'ul bi'ri, dan yang kedua air laut, air al-milhi, yaitu air garam, air asin. Wa ma'un nari, dan yang ketiga air sungai, air al-khulwi, air tawar. Wa ma'ul bi'ri, dan yang keempat air sumur. Wa ma'ul aini, dan yang kelima air mata. Maksudnya apa? Air sumber dari mata air. Misalnya menabuk banyu, misalnya kan keluar menabuk lubang keluar banyu, nah. Atau misalnya kan dari pegunungan di sumber, itu namanya air mata. Wa ma'us salji, dan air salju. Ini enggak ada bang sini lah. Tapi tahu aja toh. Kau aja dibayangkan kayak Pak. Wa ma'ul bi'ri, dan yang ketujuh air dingin. Apa air dingin? Banyu es kan? Air dingin adalah air embun di pagi hari. Jadi ketika pagi hari, air itu kan mengembun, pas turun gugur ke tumbuh-tumbuhan, ke dedaunan, ke pepohonan. Nah, banyunya itu suci. Apabila dikumpulkan, boleh dipakai untuk bersuci. Wa yajma'u haji sab'a qawluka ma nazala minas sama'i wa aw naba'a minal ardi. Dan yang 7 ini bisa dikumpulkan dengan artian apa? Air yang turun dari langit dan terbit dari bumi. Summal miyahu tankasimu ala arba'ati aqsam. Kemudian air yang 7 ini ada 4 pembagian pulang, ada 4 hukumnya. Ahadwa tahirun fi nafsihi mutahhirun ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Wa huwa ma'ul mutlaq wa huwa ma'ul mutlaq an qaidil lazimin fala yaduru al qaidul munfik kama il bi'ri fi kauni mutlaqan. Salah satunya yang pertama, airnya suci pada dirinya sendiri dan bisa mensucikan bagi lainnya. Air yang suci lagi mensucikan yang lainnya, dan tidak makruh apabila dipakai. Air apa itu? Yaitu air yang mutlak. Air mutlak adalah banyu yang kita sambat air. Simpel aja. Apabila dilihat disambat banyu berarti itu mutlak. Sungai itu sambat banyu mutlak. An kaidil lazimin, daripada ikatan yang lazim. Ada ikatannya.
Contoh ikatan tuh kayak apa? Misalnya teh, banyu mutlak yang disambat banyu aja bercampur lawan ikatan yang lazim, ikatan yang kadang kau dipisah. Banyu bercampur lawan teh berubah jadi banyu teh. Kaulah batu pian pisah antara teh lawan banyunya. Kaulah diulah jadi banyu basah, rasa tehnya itu dibuangi kaulah. Kadakawa, karena kadakawa dinamakan apa? Kaidul lazim, ikatan yang lazim, ikatan yang kadakawa dipisah. Maka banyunya itu sudah kada mutlak lagi. Ada juga banyu yang bercampur, banyu yang berhubungan lawan ikatan, tapi ikatannya munfik, kawa dipisah. Contohnya kayak apa? Banyu sumur, banyu berikat lawan sumur. Tapi kalau kita pisah banyunya, tetap kau jadi banyu biasa. Karena apa? Banyu sumur lawan banyu biasa sama aja. Kira-kira. Wasani, dan yang kedua, tahirun, suci, mutahhirun, lagi mensucikan, makruhun, akan tetapi makruh isti'malu fil badan, menggunakannya pada badan. Lapis saubi, tidak pada pakaian. Wa huwa ma'ul musammas, yaitu air yang dipanaskan. Air musakhin, musakhan bita'sir syamsifi, air apa? Yang dipanaskan dengan sebab kena sinar matahari. Jadi misalnya ada banyu dalam bak, suci lagi mensucikan, banyunya mutlak aja, tapi panas karena sinar matahari. Misalnya di tong terkena karena matahari panas, itu banyunya makruh dipakai, tapi suci lagi mensucikan juga, makruh aja dipakainya. Boleh masih dipakai apa? Untuk bersuci dari berwudu, menghilangkan najis, ataupun apa? Mandi, boleh. Akan tetapi makruh. Makruhnya itu pada badan, pada kulit, pada makruh pada pakaian. Kalau misalnya hendak menghilangkan najis yang ada di pakaian, boleh dipakai banyunya, ada makruh. Yang makruh itu di kulit aja. Apabila kena kulit makruh, selain kulit ada makruh. Dan pendapat Imam Nawawi sebenarnya ini kada makruh, akan tetapi pendapat imam yang lain kebanyakan memadahkan makruh. Wal qismus salis, dan bagian yang ketiga, tahirun fi nafsih ghairu mutahhirin li ghairih, suci pada dirinya akan tetapi tidak bisa mensucikan pada lainnya. Wa wal ma'ul musta'mal, yaitu air yang bekas dipakai atau air yang sudah dipakai. Firafil hadas, pada mengangkatkan hadas, au izalatin najasatin, atau menghilangkan najis, in lam yataghayyar, sekalipun banyunya kada berubah. Jadi banyu yang apa? Yang bekas dipakai daripada menghilangkan najis, daripada apa lagi? Misalnya berwudu, bekas dipakai apa lagi? Daripada menghilangkan hadas. Itu banyu bekasnya itu ngarannya banyu mustakmal, banyunya masih suci, akan tetapi kadakawa dipakai untuk bersuci, tapi masih suci. Artinya apa? Boleh dikonsumsi, boleh pian apa? Pian minum boleh, ada haram. Artinya masih suci banyunya. Atau misalnya pian bawa bebasuh piring, bebasuh baju boleh, dengan syaratan piring atau bajunya itu kada benajis. Kalau bajunya benajis, piringnya benajis, maka wajib membasuhnya dengan air golongan pertama ataupun yang kedua. Wal mutaghayyir ay min hadzal qismi ma'ul mutaghayyir adu awsafihi. Dan air yang berubah, maksud berubah itu apa? Berubah daripada salah satu tiga sifatnya. Apa tiga sifatnya? Warna, bau, dan rasa. Berubah salah satu dari yang tiga ini, maka banyunya mustakmal. Mbak dipakai berwudu, misalnya berubah atau kada berubah, kalau banyunya bekas dipakai, in lam yataghayyar, sekalipun kada berubah, itu ngarannya banyunya mustakmal.
Tapi kalau banyunya banyak, misalnya lebih daripada 2 kulah, dipakai berwudu, masih masuk ke dalam situ, banyunya masih suci lagi mensucikan selama kada berubah daripada salah satu 3 sifatnya, bau, warna, dan rasanya. Kalau dipakai berubah salah satu dari yang 3 itu, walaupun 2 kulah, tetap banyunya mustakmal, tetap mustakmal. Wal qismur rabi, dan bagian yang keempat, ma'un najisi, air najis, air mutanajis, air yang terkena najis. Wa qismani, yaitu ada 2, qalilun ahaduhuma qalilun. Pertama yang sedikit, wa huwa alladhi halat fihi najasah, yaitu yang bercampur dengan najis, taghyiran amala, baik itu berubah ataupun kada. Jadi yang keempat adalah air najis. Kalau air najis itu tahu aja dah, kencing. Itu air najis. Yang apa? Yang dimaksud di sini apa? Mutanajis, yang bercampur dengan najis. Air yang bercampur dengan najis itu ada 2, yang sedikit lawan banyak. Kalau sedikit berubah salah satu daripada yang 3 itu ataupun kada, itu tetap ngarannya airnya apa? Airnya mutanajis. Contoh misalnya ada banyu sabutol aqua, airnya ini suci lagi mensucikan, artinya apa? Kawa di bawah istinja, pian nuntung bakami tapi kada tiis. Maksud kada tiis itu apa? Kaminya masih ada, banyunya masih ada, pian basuhan banyu nang sabutol itu, maka semua banyunya jadi banyu yang mutanajis, banyu nang bercampur najis. Jadi hati-hati ketika beristinja, harus bujur-bujur berasi dahulu, hanya dibasuh. Misalnya pakai gayung, artinya banyu segayung ini pacangan jadi mutanajis apabila bakaminya belum nuntong, masih keluar banyunya pian simbur, maka semuaan jadi banyu mutanajis. Hati-hati, apalagi misalnya belepai tambahnya. Jadi apa? Dihilangkan dulu najisnya. Setelah hilang najisnya, baru dibasuh pakai air yang suci tadi. Itu yang pertama, air yang sedikit. Kedua adalah air yang banyak, air yang lebih daripada 2 kulah, atau secara liter adalah 216 liter, bro. Anak terbalik deh, 600 kebanyakan. Tapi kalau 600 masuk deh. Ada bapak kalian tua, lebih baik terbanyak kita sedikit. Jadi apa? Paling sedikit 2 kula itu 216 liter. Nah, kalau 2 kula tadi kita perlu melihat apakah bajunya berubah atau kada. Kalau kita beristinja pakai banyu 2 kula, misalnya dari tong, besalang, pian bebesu bakami besalang. Besalang nang keluar daripada tong tadi, artinya itu mengalir aja dari 2 kula itu. Apakah banyunya bercampur jadi mutanajis atau kada? Diperhatikan. Kalau berubah daripada salah satu 3 sifatnya, maka banyunya mutanajis, baik rasa, warna ataupun baunya. Tapi kalau kada berubah kayak Pak, maka banyunya tetap suci. Contoh aja di sungai, tapi lah 2 kula, tapi pada sakrum itu 2 kula itu. 2 kula ke sungai pihak bakame di sungai itu, banyunya berubah kah kada? Kada. Tapi kalau pian udak sampai berubah, banyunya mustamal. Diudak lah. Misalnya kan banyu karo pian udak. Ada karo kang belumpur pian udak mustamal. Tungguin sampai bersih dulu, sampai hilang keradakannya, hanya suci biasa. Jadi banyu nang 2 kula tadi dipakai kada berubah masih suci. Kalau berubah artinya sudah mutanajis. Nah, cukup sampai di situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Amun ada ulun tersalah berpandir atau pandiran ulun yang kurang nyaman, salah khilaf ulun minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hutang atau dianggap arisan. Oke, jangan masalah itu. Cuma ulun betakon lawan pian, boleh helm sedikit kamu buka dikit. Ini sih kayak lah. Ini kisah arisan. Di siapa di sini nang mahir barisan kira? Bisa lah. Banyak. Oke, betul. Contoh. Kita kan ada contoh nih. Misalnya barisan itu udah sampai banyak lah orang 10. Arisan orang 10. Saikung urangnya, contoh arisan kampung biasa aja dulu. Saikung urangnya 1 juta, berarti orang 10 juta lo kanaknya leh. Itulah di sini. Ini ulun ini mangisan nang dicantung. Di sini udah tahu ulun. Kayak Pak, bila orang 1 juta saikung mengumpul, berarti kanaknya 10 juta. Itulah hadis habis kedek. 10 lo. Ya, oke. Biasalah balik itu kan. Kayak dulu 10 juta. Nah, itu nah. Saumpama pula berjalan dah 5 kali. 5 kali dah jalan. Pas pian masuk. Boleh lah ya. Tergantung dikira nih. Ada nang boleh, ada nang ada. Bila boleh ada syaratnya. Jangan boleh. Ada nak ada juga tuh syarat sebabnya. Nah, itu loh bah. Jadi berarti bila udah 10 jalan udah 5 masuk nih, boleh nih. Bayarin lu nah udah kena 5 juta, 1 juta seorang. Oke, itu arisan lo bah. Cuma mereka dibayari bang, ayo bang. Berarti di sini sama kayak itulah. Oh iya. Ulun di kampung ulun kayak itu. Kayak Pak, kayak itu lagi usia. Sama, oke. Bila hendak pinaan. Iya. Hendak 10-an. Kada hakun kurang. Hendak 5 aja 5 juta ini menarik kalau. Kada sama kurang ada sama Pak. Nah, oke dah. Berarti menambah dah 5 juta lah. Nah, sekarang itu artinya arisan. Bila kan dibayari berarti tak hutang tuh. Sekarang belum betakon. Itu arisan loh kok, hutang. Sekarang di sini nah. Di sini nama meninggal udah berapa ketua? 8. Majelis berapa kali udah? Kurang lebih 9. Nah hanya masuk kayak dibayari lah nanti dahulu. Ada. Siapa madan arisan? Ada pembayaran. Berarti kan arisan kan ada toh? Ada arisan kan? Nah ada arisan berarti. Pamida akan arisan lor kada tuh nyaman bener pian. Masa jurang goblok banget ya. Iya masa ada paham. Berarti nama tero yang bayarin juga. Nah apabila arisan kayak berarti Anak pembayaran ya. nah contoh pulang. Ampun kita nih nak tadahulu kada dibayari nih. Berarti kan ada arisan nih. Seumpama pulang contoh. Tanya nyaman aja nah. Ya. Abah Udin. Abah Udin lah. Abah Udin, Mama Udin, Udinnya misalnya cinta lah. Bertiga nih masuk ke majelis zikir. Maaf lah, contoh aja kan nyuruhin mati kan. Contoh. Pas Abah Udin meninggal, misalnya Abah Udin meninggal, berarti tadinya Mama Udin lawan Udinnya. Contoh. Biar Mama Udin kami ampi dah, Mbak Abah Udin meninggal. Itu kada tahu hutang, kada Mama Udin. Cuma begitu Mama Udin meninggal, kada kami layani lagi. Kada itu. Siapa madahan hutang nih? Berarti di nang mamadahan hutang tuh berarti kan masuk 2 harisan kena. Bila udah separuh aja kita masukkan bae. Kita hendak juga untuk sama. Kayak itu. Kan mamadahan sama harisan ujian. Nah, jadi utak itu, akal itu, hukum asal itu kan ini. Hukum akal lawan hukum agama itu sesuai. Contoh kada boleh menyuntang. Hukum agama nih, hukum akal kita boleh merugikan orang. Cuma jangan diakalani. Nyebelain pian dia diakalani lain deh kayak begitu. Nah, berarti nih kayak apa pian yakin nih arisan kan ada nih. Berarti biar orang badan arisan apa? Pintar kan ada?
Ulun maaf lah, kita kada usah hukum nang dalil-dalil akal aja lo. Apa lagi? Udah, enggak itu ulun bukan bisa panjang lebar. Ya, berarti simpul dah. Tapi itu bagi orang yang berakal. Tapi bagi orang yang kada berakal tetap ngarasi arisan tuh. Kenapa? Karena jorom ngarasi itu. Emang ada tapi aja pada. Loh, Muhyiddin bayar sendiri itu. Nyaman kita umpatan Muhyiddin. Bila arisannya 100, kurang di 50 separuh masukan kita. Jadi nanti dahulu yang dibayari kan arisan itu untuk. Kira banyak masuk rapot pada membangun. Nah, itu aja kita jangan saling menyalahkan orang. Karena biar kayak dengarnya hidayah itu biar hidayah Allah Ta'ala itu orang yang diberi petunjuk tuh. Makanya standar-tanda orang tuh hati yang rusak itu biasanya ada 3. Ini ujian guru, cobalah bagi saya sedikit. Bila orang tuh dipadakan yang baik kada mau masuk, dijelaskan yang jelas kada mau mengerti, dipadahi pulang gengsi. Kadang-kadang bisa ada 3 macam ujar guru. Ujar nang ceramah aja jangan ujar ulun. Bisa jangan-jangan orang nang katuju pemadaran ini bisa waktu mama bapaknya berkumpul dahulu menjadikan dirinya tuh waktu di bulan. Itu bisa. Makanya waktu di bulan jadi hantu ini lah. Yang lagi kalau kau jadi anak biayanya tuh hidup ya namanya nyala patwanya malah lain patwanya. Maka syarat orang berpatwa itu pian orang boleh memberikan patwa tuh. Nah ini guru imam tuh kalau guru boleh Quran dan tafsir hafal 10.000 hadis hanya boleh memberikan fatwa. Imam Nawawi hafal 10.000 hadis dan Quran tafsir. Cuma di sini berarti ada bertambah imam Saikom memberikan fatwa saurang alim gade. Ini memang itu. Padahal kan imam nakal lima salah juga. Nah ini hati-hati kita jangan memberikan fatwa, nah kita kada tahu ilmunya dan kada tahu sebab-musabab. Makanya ulama itu biar pada detail kadang-kadang mulai maaf lah guru. Contoh aja kayak ini. Guru aja, kayak apa hukumnya orang talak 3 aja. Biar hendak tahu guru tuh alim atau kada, lihati cara kita menjawab. Bila langsung, "Nggak boleh, itu kawin orang dahulu." Tuh gurunya kada alim. Kada alim tuh, ayo maka jujur aja. Tahun dulu waktu menalaknya kayak apa? Di mana? Siapa tahu nak jurang parang kagolok. Ikam biar kada benak di nekam, ikam pugantal, mau kada mau. Terpaksa. Maka la talaku muqratan bi ghairi haq, kada sah talak itu dengan dipaksa. Parang kagolok wae Pak. Jadi betakun hukuman memutuskan hukum itu tahu sebab dahulu kayak Pak Guru. Jangan langsung madahkan di orang demi itu arisan. Kayak mati tahu tang. Kayak pakai di akhirat ini. Itihi hulu. Nah, kan begitu. Satu lah, jangan lagi menggawili bini waktu tentang bulan. Jangan lagi. Misalnya contoh. Yang kedua, apa Guru? Pemakan bisa lecak nang kada halal. Lalu napa hati itu kada mau bersih. Walaupun dilajari orang, salah satu orang menyebut itu salah paham terus. Jarang deminya asa demi aja luput. Karena pemakan tadi tapi halal. Nah ketiga memberi takutan lagi, jangan-jangan kawin dulu tuh ada sah secara agama. Ini kita cuma haruh aja gawian, hati-hati kita. Mudahanlah jangan kita kita bertahan berdoa. Cuma bukan memadahan orang itu, yang memadahan macam-macam kayak itu ada. Cuma maksudnya jangan-jangan orang nangka tuh cuma memusuhi ulama, memusuhi habaib. Jangan-jangan ada nang 3 nih. Masalahnya masalah sah ada sah ini kita kada tahu. Itu urusan Allah Ta'ala. Kan kayak itu. Kayak apa Bu? Selesai lo udah. Berarti nilai arisan lah. Ya. Bila medan arisan apa Bu? Pintar gak ada? Salah. Bila benar arisan mati bayar juga. Nah, jangan tua. Pasti itu. Maksa ikam jangan bayar anak ikam bayar ya kan enggak. Nah berarti lo ini misalnya Abah Udin tadi mau Abah Udin
Mama Udin anaknya Udin ya Udinnya meninggal Abah Udin contoh biar Mama Udin dan Udin kan ada meneruskan lagi aku tanggakan deh cuma biar Mama Udin meninggal kami kan melayani lagi secara panitia karena ingin Abah Udin aja jadi misalnya aku jangan aku aja abahnya Rina misalnya contoh biar taruh tulak nih laki ku depan ulak juga ya contoh misalnya aku iba aku mati aku ambil aja gemas biar aja contoh tapi beda bang sini laki ke depan ulak lo beda contoh aja lah nah minta maaf belum untuk salah belum Ada patulak lo yang laki, nak ada belaki. kamu kan ada laki cari dalam biar non kamu jangan kedua laki atau kan begini itu jangan Nabi Adam aja pian bagaimana di surga lain dunia lagi kayak begoro di surga kada begini ketanggung nah ya surga apa kada anggap yo kada begini kada lagi jangan tapi amun masih ada selera amun kada ada apa aku nya Tuhan ya satu Tuhannya satu Tuhan juga apa itu nah jadi kira mengerti lo deh jadi dalilnya udah sekali-kali dia madan arisan berarti nak ada dahulu nah udah meninggal bayarin ini kira ada dibayarin lah berarti lah arisan kita nah murni kita ayolah kita aja wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.